Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa Iman Laslos. Alhamdulillah saya Om Janim sekarang berada di kota Pacitan. Tepatnya berada di depan SD Pacitan ya. Pemirsa, tunggu kedatangan saya bersama tim di kota-kota Anda dan saksikan penelusuran saya nanti malam di kota Pacitan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Saya sudah bilang, saya mohon maaf karena saya salah sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Pacitan. Alhamdulillah, sekarang saya Om Janim sudah berada di sebuah lokasi. Ini kita berada di Gunung Limo, pemirsa. Dan konon di gunung ini banyak sekali intinya mitos-mitos. Mitos tersebut mungkin banyak sekali penampakan-penampakan di Gunung Limo ini, karena Gunung Limo ini dulunya ada seorang tempatnya bertapa di tempat ini, Mas Ebi. Mungkin mencari ketenangan jiwa ataupun mencari apa. Intinya mencari sesuatu agar pikirnya tenang. Dan di tempat ini juga, kalau nggak salah dulunya ini ada seorang petapa di tempat ini. Kalau nggak salah namanya itu Tulung Agung ya, kalau nggak salah. Tulung Agung. Ya, dia bertapa di tempat ini di waktu zaman kerajaan Majapahit, Mas Evi. Oh, ya. Lama banget ya. Lama banget. Jadi dia bertapa di tempat ini. Tapi ini belum nyampe ke tempat pertapaannya, Mas Evi. Karena di gunung ini lah ya. ini di gunung ini, karena kita harus, kalau mau mencapai ke tempat pertapaan ini harus naik ke atas, Mas Evi. Dan jalannya itu sangat rumit sekali karena kita berjalan itu di celah-celah batu, Mas Evi. Hanya cukup satu badan yang bisa masuk. Dan itu juga kalau mungkin ada seseorang yang berniat jelek, dia tidak akan bisa masuk, Mas Evi. Walaupun tubuhnya kecil, dia tidak akan bisa masuk melewati celah-celah batu itu. Tapi kalau maksudnya baik, mungkin ingin sowan ke tempat pertapaannya, insya Allah walaupun badannya besar, dia akan bisa melewatinya dengan leluasa. Oke Mas Evi, mirsa, sebelum kita beraktivitas untuk melakukan penelusuran tempat ini, sebenarnya kita berdoa dulu agar kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Oke Mas Evi, kita mulai saja pemirsa. Kita akan coba menelusuri. Ini kita masih ada di bawah ya, belum naik ke atas pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli gaib. Assalamualaikum ya ahli roh, ya ahli jasad, ya ahli kodam. Mohon maaf, penghuni Gunung Limo di sini. Saya mohon izin untuk melakukan penelusuran di tempat ini. Saya ingin tahu sosok yang ada di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Ini belum seberapa Mas Evi, apalagi kalau kita udah naik ke atasnya Mas Evi. Cuman jalannya sangat ini susah sekali Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya ahli gaib, ya ahli roh, ya ahli jasad. Astagfirullahaladzim. Saya melihat seperti ada apa Mas Evi? Ada seorang kakek-kakek Mas Evi di tempat ini. Cuman dia intinya bersinar sekali Mas Evi, tubuhnya Mas Evi. Astagfirullah. Itu bersinar bersinar berarti Ini sosoknya apa itu? Pertanda apa?
Yang saya rasakan ini sosoknya ini Mas Epi, jadi apa namanya, tidak negatif Mas Epi, jadi positif Mas Epi. Baik. Astagfirullah. Ini yang saya rasakan, ini sosok kakek ini dia bersaudaraan Mas Epi dengan Ki Tunggul Wulung Mas Epi. Iya iya iya. Tunggul Wulung. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Rasulullah. Dia ada 3 bersaudara Mas Epi, berempat sama petapa yang sebut saya tadi, yang saya sebut tadi. Ini set, Mas Epi set, Mas Epi ini set, salah sebut apa enggak nih? Maksudnya sebut yang mana Om? Itu soal petapa yang Tunggul Wulung apa Tulung Agung Mas Epi? Kalau nggak salah Tunggul Wulung ya Mas Epi ya? Ya, ya saya juga malah kurang paham Om kalau gitu Om. Kalau nggak salah Tunggul Wulung pemirsa, yang saya sebutkan. Ya maaf aja tidak gitu apa. Kalau mau hampir mirip Mas Epi, jadi Tulung Agung, Tunggul Wulung, Tulung Agung ya. Tunggul Agung Mas Epi. Ini sosok itu pemirsa petapaan di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Suara burung malam udah bunyi. Ini udah bunyi pemirsa, udah mulai ada sedikit interaksi di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Dan di sini juga pemirsa saya rasakan ada satu sosok Mas Evi. Ini sosoknya seperti kuntilanak, tapi mukanya itu seperti apa ya Mas? Seperti muka hewan Mas Evi. Astagfirullah. Kok bisa sih Om? Katanya seremnya apa saya rusak lagi muka Om? Seperti muka hewan Mas Evi. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Mohon maaf. Apa yang Om terima? Mohon maaf. Ini ada yang nggak terima Mas Evi. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Ini ada yang nggak terima Mas. Astagfirullahaladzim. Ini yang ini yang nyerang saya tadi Mas. Ini nggak terima. Saya ternyata tadi saya salah sebut Mas. Jadi bukan Tulung Agung Mas, ternyata Tunggul Wulung Mas. Iya Mas. Penembahan Tunggul Wulung. Jadi pertapa itu namanya Tunggul Wulung Mas, yang di daerah Gunung Limau sini Mas Evi. Mas masih dekatnya Mas Evi. Iya tadi yang menyerang saya ini. Karena saya salah sebut tadi. Astagfirullahaladzim. Mas dekatnya Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas? Kok mukanya kayak gitu Om? Ya, ini yang saya bilang tadi Mas. Ada sosok seperti kuntilanak tapi bermuka hewan Mas Evi. Tapi dia juga emang sebenarnya enggak ini Mas Evi. Yang saya rasakan enggak negatif. Ini pengikutnya Mas Evi. Tapi kok nyerang Om Janim sih kalau nggak negatif? Karena itu saya tadi salah sebut Mas Evi. Dia enggak terima. Karena itu ya Om.
Iya. Assalamualaikum. Siapa kamu sebenarnya? Mukanya Astaga. Bener kamu berarti pengikut Ki Tulung Agung? Astagfirullah. Mohon maaf. Astagfirullah. Saya sudah bilang, saya mohon maaf karena saya salah sebut. Sekarang saya sudah ingat lagi, ternyata namanya itu Ki Tunggul Wulung, petapa yang ada di tempat ini. Petapa sakti di tempat ini, betul. Jadi kamu itu di sini itu pengikutnya menjaga di tempat ini, betul. Nah, ya seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf karena kelancangan saya mau salah nyebut nama. Astagfirullahaladzim. Om, jadi dia udah berapa lama Om di sini Om? Kamu udah berapa lama di tempat ini? Udah lama, dari Kerajaan Majapahit tuh katanya Mas Evi. Terus dia di sini jaga tempat ini juga sekaligus pengikut petapa itu Om? Iya betul, pengikut petapa itu Mas Evi, petapa sakti itu. Coba Om tanya lu kita harus ke arah mana ini untuk menemui apa tempat petapa itu Om? Kalau saya mau ketemu sama petapa itu, saya lewat mana? Katanya kita harus melewati Selo Tangkep Mas Evi. Kalau tangkap. Selo Tangkep itu semacam bebatuan Mas Evi. Iya. Jadi bebatuan itu ada celah-celahnya Mas Evi, ada celah-celahnya batu yang buat lewat Mas Evi. Itu yang saya bilang tadi. Iya. Jadi kita harus melewati batu, sela-sela batu. Nah itu kalau kita bermaksud jelek, jahat, kita tidak akan bisa masuk Mas Evi. Walaupun tubuh kita kecil. Iya Om. Tapi kalau kita ini baik, kita memasuki Selo Tangkep itu, kita walaupun tubuh kita besar bisa masuk Mas Evi sampai tujuan Mas Evi. Juga harus kita melewati akar-akar juga Mas Evi naiknya. Oke, terima kasih. Di sini Dia sebenarnya di sini tuh tugasnya ngapain Om? kamu sini tugasnya apa aja di sini? Oh, jadi menjaga tempat ini Mas Evi. Menjaga tempat ini. Itu dia kalau ada orang yang mungkin ingin bermaksud jahat Mas Evi, bertujuan jelek, dia yang akan menghalang-halanginya Mas Evi. Intinya tempat ini nggak boleh kotor. Ada berapa petapa di tempat yang kamu tahu selain Ki Tunggul Wulung? Tunggul Wulung ini punya saudara katanya 3 berempat Mas Evi. Cuman mereka itu berpencar, nggak cuma di gunung ini doang Mas Evi, Lain tempat lah ya Om. di lain tempat. Pokoknya sangat luas ya Om ya. Sangat luas banget. Atau apa namanya itu kekuasaannya atau daerahnya itu. Iya betul sekali Mas Evi. Tapi kebanyakan orang itu yang dituju itu tempat ini Mas Evi, Gunung Limo ini. Oke, terima kasih. Gimana Om, dimaafin apa enggak Om? Om Janim Om? Saya sudah minta maaf, gimana? Kamu maafkan? Apalagi dia OJ Om katanya Om? Katanya kalau harus cepat-cepat Mas, kalau kita mau naik ke sana Mas. Kenapa cepet-cepet Om? Emang kita semalam aja ini waktunya cukup? Ya kayaknya susah juga Mas Evi. Kalau belum kita rintangannya banyak banget. Belum nanjaknya tuh masih. Ya tanjakannya. Terus melewati jalur yang sulit banget Mas Evi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Kita harus pulang katanya Mas Evi. Harus kembali. Kenapa kita harus kembali Om? Karena udah malam banget Mas Evi, kan kita berbahaya kalau melakukan pendakian ke sana dalam waktu malam hari Mas Evi. Iya. Jadi kita harus pulang. Kalau mau besok pagi katanya, kalau udah matahari terbit bisa melihat, kita baru bisa lewat sana Mas Evi. Baiklah, terima kasih atas informasinya, atas saran kamu. Karena dulu saya mohon maaf karena tadi saya sudah salah sebut. Saya akan pergi dari tempat ini, dan kamu juga boleh pergi dari tempat ini ya. Silakan kamu berkeliling lagi untuk menjaga tempat ini. Jadi makhluk ini bisa apa merasakan Om jika ada seseorang yang mau berbuat kotor tempat ini Om? Betul sekali Mas Evi. Dia langsung datang bisa merasakan itu ya Om? Dia bisa merasakan, dia langsung bisa datang ke tempat ini, Halangi lah ya Om? menghalang-halangi. Bisa juga orang itu di situ bisa tersesat Mas Evi, Oh gitu ya Om? karena dia ini yang menjaga di tempat ini. Tadi Ada yang terbang Mas Evi. terbang Om?
repot om di atas saya om. Ya betul sekali Mas Epi. Siapa tadi yang terbang di atas? Saya. Mau jadi pengikut di sini juga, teman kamu juga. Ya, baiklah. Apa itu yang terbang om? Sosok apa yang terbang tadi seperti apa? Seperti putih Mas Epi ya. Iya om. Berarti ya sejenis dia Mas Epi. Sejenis om. Sejenis dia. Berarti tempat ini benar-benar dijaga ya om. Ini benar dia. Ya udah Mas Epi, kita tinggal aja Mas Epi ya. Dia tinggal nih om. Terus katanya dia ini kalau kita mau naik ke atas, kita harus mensucikan diri dulu Mas Epi. Oh, bukan sembarangan asal naik ke atas ya om. Iya Mas Epi. Jadi pikiran kita itu harus bersih. Intinya harus pikirannya itu tujuannya baik, harusnya Mas Epi. Mas Epi nggak boleh ada tujuan yang jahat gitu. Ayo Mas Epi, kita tinggal aja Mas Epi. Enggak apa-apa nih om, tinggal om. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau dia penjagain di sini Mas Epi. Ayo. Ntar kelamaan lihat, takutnya marah lagi ke kita karena saya salah sebut tadi. Astagfirullahaladzim. Jadi ini zaman dulu kerajaan Majapahit pemirsa. Jadi yang kalau nggak salah itu zaman Prabu Brawijaya Mas Evi. Prabu Brawijaya. Dan dia bertapa di tempat ini. Di itu apa? Di Tunggul Wulung itu. terus om jadi masih merasakan sosok lain nggak om di daerah sini om? Iya, sekarang banyak banget Mas Evi. Tapi rata-rata menjaga tempat ini ya? Iya betul sekali, menjaga tempat ini. Biasanya kan para pendaki itu yang dicari tempat ini Mas Evi, yang banyak disukai ini di Gunung Limo ini Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Bau apa nih om, kok bau harum om? Om jadi pakai parfum apa om? Enggak Mas, saya nggak pakai parfum. Ini kok pakai bau harum banget om? Ini mungkin Enak ini om baunya om. para jin di sini pemirsa. Jadi mereka sebenarnya banyak sekali jin muslimnya Mas pemirsa. Jin Islamnya banyak sekali di sini. Oh gitu ya om. Jadi bau wangi seperti itu biasanya dari parfum seperti itu Mas Evi. Jadi jin-jin Islam seperti itu. Berarti kalau bau harum kayak gini berarti baik ya om ya? Iya, dia auranya negatif. Saya bisa merasakannya, saya bisa menciumnya. Kan Harum banget om. bisa segar banget Mas Evi ya. Terasa ke hidung itu segar, Iya om. tidak bau. Jadi om kita sambil jalan lagi om. Ayo Mas Evi, kita sambil jalan pemirsa. Kita mungkin kalau itu karena harus pagi hari pemirsa, karena kalau malam itu sangat sulit sekali untuk mencapai tempat pertapaan Ki Tunggul Wulung ini. Astagfirullah. Assalamualaikum. Tapi yang saya rasakan gini memang adem om. Adem kan? Assalamualaikum. Ini mereka Mas Evi banyak banget di sini Mas Evi. Iya. Dia itu nggak apa namanya, nggak menunjukkan muka yang marah, enggak, Iya. malah tersenyum Mas Evi. Iya. Oh gitu ya. Kalau Mas Evi bisa ngelihat Iya. dengan seksama gitu, membuka mata, mereka sambil begini Mas Evi, Oh gitu ya. Berarti menyambut ya om. menyambut, dia sambil tersenyum. Ibarat mereka tahu kedatangan seseorang mana yang baik mana yang Iya seperti itu Mas Evi. Dia kan kedatangan kita kan kesini kan bukan untuk termasuk yang jahat Mas Evi, cuman ingin apa namanya, ingin mencari pengalaman silaturahmi dengan makhluk-makhluk yang ada di tempat ini, masih yang menjaga di tempat ini, iya om. Bagus itu om. terutama dengan Ki Tunggul Wulung itu Mas Evi. Cuma sayang kita belum bisa ketemu pemirsa dengan Ki Tulung Agung itu. Emang masih ada om? Apa cuma Ya. penjelasannya aja om? Petilasannya Mas Evi. Oh iya itu maksudnya. Kan biasanya walaupun tinggal petilasannya, namanya orang sakti Mas Evi, dia pasti kalau yang dia kendaki bisa keluar, dia akan muncul Mas Evi. Iya om. Kan dia orang sakti yang dulu, zaman dulu Mas Evi, Oh gitu ya om. dan dia bisa keluar. Iya om. Oke pemirsa, pembahasan saya kali ini saya coba sampai di sini dulu. Kita di Gunung Limo, mungkin ya besok pagi apa kapan kita bisa naik ke atas lagi Mas Evi ya. Iya. Saya Om Janim dan Mas Evi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Kita ke rumah warga dulu, Mas. Iya, Om. Pulang, Mas. Alhamdulillah.